Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Dalam dunia saham, ada 3 istilah jenis saham yang cukup dikenal oleh banyak orang. Yang pertama adalah saham first liner atau saham blue chip. Nah, kalau saham blue chip ini memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah saham second liner atau mid cap. Nah, kalau saham mid cap ini mempunyai kapitalisasi pasar berentang antara 500 miliar rupiah hingga 10 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah saham third liner atau saham small cap. Nah, kalau saham small cap ini memiliki kapitalisasi pasar di bawah 500 miliar rupiah. Atau cukup banyak orang yang menyebut saham third liner ini sebagai saham gorengan. Untuk saham-saham first liner dan second liner, cukup banyak artikel atau channel yang membahas fundamental atau kinerja dari perusahaan first liner atau second liner ini. Namun tidak terlalu banyak atau sedikit sekali yang membahas tentang analisa fundamental perusahaan third liner. Nah, third liner ini menjadi menarik kenapa? Karena kalau teman-teman bisa beli pada saat momen yang pas, itu bisa memberikan return atau capital gain lebih dari 1000%. Nah, di video kali ini, saya mau coba bahas salah satu analisa fundamental dari saham gorengan. Ya, namun khusus untuk video ini, saya tidak akan menyebutkan nama emiten atau nama perusahaannya. Nah, buat teman-teman yang suka atau lagi pengen belajar cara investasi ala value investing, boleh banget di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan analisa fundamental saham yang menurut saya adalah saham gorengan. Nah, untuk saham gorengan ini ternyata memiliki ciri-ciri yang cukup konsisten dengan saham-saham gorengan lainnya. Yang pertama adalah memiliki nilai kapitalisasi pasar kecil atau kurang dari 500 miliar rupiah. Kemudian pergerakan harga sahamnya tidak stabil, bandar mudah menaikkan atau menurunkan harga sahamnya. Kemudian fundamental perusahaan umumnya bermasalah, dan harga saham juga pada umumnya murah-murah. Kemudian antrian bid dan offer tidak masuk akal, tidak wajar lah, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan dari segi price-nya dulu, jadi biar teman-teman bisa melihat pergerakan harga sahamnya seperti apa. Nah, ini kalau bisa kita lihat, di bagian yang saya tandai lingkaran merah ini, saya melihat ini bandar sedang menggoreng sahamnya ya. Ini juga pergerakannya tidak stabil, kadang besar sekali seperti di tahun 2014 hingga 2017, kemudian mengecil lagi hingga sekarang dan nggak tahu sampai kapan. Nah, saya pengen teman-teman cukup concern di tahun 2014 ke depan, karena nanti data-data yang akan saya sampaikan itu dimulai dari tahun 2014 dan selanjutnya. Ya, di sini tahun 2014 meningkat cukup tajam, kemudian turun lagi di tahun 2016, 17, 18, dan hingga saat ini terus turun ya. Nah, kita masuk ke bagian revenue perusahaannya. Ini merupakan grafik revenue-nya. Kalau kita lihat, dari tahun 2014 ke 2015 naik, kemudian turun terus ya secara konsisten hingga tahun 2019. Kalau kita mau lihat angkanya, di tahun terakhir atau 2019 mengalami penurunan sampai minus 43,84%. Sedangkan kalau kita lihat CAGR-nya dari tahun 2014, tercatat minus 26,35%. Ya, berarti ini revenue-nya terus menurun, penjualannya terus menurun ya untuk perusahaan ini. Jadi sudah pasti bisa saya katakan untuk penilaian akan sangat tidak baik untuk revenue-nya. Kemudian masuk ke bagian net profit, ini juga merupakan grafiknya. Nah, ini cukup menarik ya, karena di perusahaan ini ternyata berapa kali itu mencatatkan nilai negatif di net profit-nya atau alias rugi. Nah, ini merupakan angkanya. Nah, kalau kita lihat di tahun terakhir atau 2019 itu mengalami kenaikan ya. Nilainya jadi sempat positif dibandingkan tahun 2018. Ini untuk angka growth-nya jadi agak kurang bisa dibaca karena ada nilai minus di sana ya. Namun kalau kita lihat dari CAGR-nya dari tahun 2014 hingga sekarang itu tercatat minus 25,56%. Itu berarti tiap tahun ibaratnya berturun 25,56% lah untuk net profit-nya. Jadi perusahaan ini semakin tahun semakin buruk kinerjanya. Ya, jadi bisa saya katakan juga sangat tidak baik dari segi net profit-nya. Kemudian dari segi GPM, OPM, dan NPM, ini merupakan grafiknya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada yang menarik ya. Di tahun 2018 itu grafik antara NPM dan OPM ini bersilangan. Ya, hingga di tahun 2019 itu di mana operating profit margin-nya itu minus, tapi menghasilkan net profit margin positif. Sebenarnya agak lucu. Di laba operasi itu tercatat nilai negatif, tapi pada saat dihitung dengan beban dan pendapatan lain-lain, endingnya itu profit. Nah, kenapa bisa begini? Kalau teman-teman coba buka laporan keuangan perusahaan ini, ternyata setelah minus di laba operasi, dia ada perhitungan tentang pendapatan lain-lain yang menurut saya tidak masuk akal gitu ya, karena nilainya besar sekali. Sehingga pada akhirnya net profit itu tercatat positif.
Dan untuk GPM, OPM, dan NPM ini pun saya akan nilai sangat tidak baik, ya karena tidak wajar nilainya. Kemudian untuk masuk ke pembahasan mengenai ROA dan ROE. Ini merupakan grafiknya, juga bisa kita lihat ya, ada banyak minusnya juga ya, baik itu di ROA maupun di ROE-nya. Jadi bisa saya simpulkan ini juga bukan hal yang baik, karena ROA sampai ROE-nya sampai minus, berarti merugi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian aset, ekuitas, dan liabilitas. Ini merupakan grafiknya dari tahun 2014. Sekilas kalau kita lihat asetnya turun terus ya, dari tahun ke tahun. Dan kemudian untuk komposisi ekuitas dan liabilitasnya semakin tahun semakin mengecil untuk liabilitasnya, jadi ekuitasnya lebih tinggi. Tapi tetap saja, ujung-ujungnya turun gitu ya dari tahun ke tahun. Ini merupakan angka growth-nya untuk aset, ekuitas, dan liabilitas, dan bisa kita lihat banyak minusnya ya. Dan untuk DER sendiri, dari makin ke tahun juga semakin turun. Nah, DER semakin turun semakin bagus, tapi kalau kita lihat dengan komposisi ekuitas dan asetnya yang semakin turun juga, ini juga bukan merupakan hal yang baik ya. Nah, kalau kita lihat CAGR juga angkanya minus-minus. Jadi bisa saya nilai untuk aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan ini juga sangat tidak baik. Nah, kita masuk ke bagian price. Nah, ini merupakan grafik pergerakan harga saham yang saya tampilkan di awal tadi. Kalau kita lihat, jika kita invest dari tahun 2005 dan kita tahan sampai sekarang, kita akan rugi sebesar 47,75%. Risiko sekali ya. Nah, ini merupakan tabel per PBV dan harganya. Kalau kita lihat untuk saat ini nilai PER-nya sebesar 56,39. Kemudian untuk PBV-nya 0,59 yang bisa dibilang, ya kalau orang bilang PBV di bawah 1 itu under value. Dan untuk harganya sendiri saat ini Rp81. Ya, kalau kita coba bandingkan dengan rata-ratanya, untuk PER ada upside potensial atau downside potensial gitu ya, minus 45%. Untuk PBV-nya 164% kalau PBV saat ini bisa kembali ke rata-rata tahunannya. Untuk harga sendiri juga ada upside potensial sebesar 348% jika bisa kembali ke harga rata-ratanya. Namun yang jadi pertanyaan, untuk saham third-liner seperti ini, apakah bisa memberikan kinerja yang sebaik tahun-tahun sebelumnya? Bahkan kalau tadi kita perhatikan, setiap tahun kinerjanya selalu menurun ya. Jadi saya juga agak ragu sebenarnya, apakah harga saat ini bisa kembali ke harga rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat untuk harga saat ini sebesar Rp81, ini catatan dari tanggal 29 Mei 2020, dan untuk harga tertingginya sendiri ada pada bulan Juli tahun 2014, yaitu sebesar 1.130. Atau kalau bisa dikatakan bisa memiliki upside potensial sebesar 1.295%. Kalau harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya. Namun saya sih agak pesimis ya, harga saat ini bisa kembali ke harga tertingginya kecuali sedang digoreng oleh para bandar. Jadi untuk dari segi price pun saya akan nilai sangat tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan pribadi. Sama seperti sebelumnya, untuk kesimpulan pribadi ini sangat subjektif. Namun menurut saya cukup banyak orang yang punya kesimpulan yang kurang lebih sama dengan saya untuk kasus saham gorengan ini. Yang pertama adalah saham ini termasuk saham gorengan karena market cap-nya di bawah 500 miliar dan rata-rata volume transaksi harian sedikit. Kemudian untuk kinerja perusahaan selalu menurun, namun sesekali dapat kenaikan harga secara tidak wajar. Seperti teman-teman perhatikan, di tahun 2014 tiba-tiba harganya naik tinggi, 2016 juga stabil di harga yang tinggi, padahal kalau kita lihat fundamentalnya, perusahaannya selalu merugi ya, atau terus menurun dari sisi kinerjanya. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk semua aspek, baik itu revenue, net profit, GPM dan NPM, ROA dan ROE, aset, ekuitas, liabilitas, dan price, saya nilai sangat tidak baik. Nah, tapi teman-teman kalau punya pendapat lain, silahkan gitu ya, bisa juga berikan komentar di kolom komentar di bawah, ya untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain. Oke, jadi beginilah analisa saya tentang salah satu saham yang menurut saya gorengan di Indonesia. Ternyata dengan belajar teknik value investing, kita bisa terhindar dari saham-saham yang berisiko besar seperti ini ya. Kalau saya sendiri sih pasti akan skip saham-saham ini untuk saya koleksi ke depannya. Tapi nggak tahu, menurut kalian gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksi saham-saham third-liner seperti ini? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen belajar cara menganalisa fundamental suatu saham. Oke, sekian dulu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.